Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelas Q. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi fiskal dalam perspektif Islam. Jadi kebijakan fiskal dalam menghadapi krisis ekonomi. Jadi kebijakan fiskal itu dapat digunakan untuk menghadapi krisis ekonomi. Ada beberapa cara. Yang pertama itu meningkatkan pengeluaran pemerintah. Jadi pemerintah ini dapat meningkatkan pengeluaran untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua itu mengurangi pajak. Jadi pemerintah ini dapat mengurangi pajak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan konsumsi. Nah, yang ketiga ini meningkatkan bantuan sosial. Jadi pemerintah ini dapat meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan juga fakir untuk membantu mereka menghadapi krisis ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan fiskal Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan beberapa cara. Yang pertama itu meningkatkan pengeluaran dan juga pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan dan juga kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terus yang kedua itu meningkatkan bantuan sosial. Jadi pemerintah ini dapat meningkatkan bantuan sosial kepada kepada masyarakat miskin dan juga fakir untuk membantu mereka yang meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang ketiga ini membangun infrastruktur. Jadi pemerintah ini dapat mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan juga fasilitas umum lainnya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu kelebihan kebijakan fiskal di dalam Islam. Jadi ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu meningkatkan keadilan sosial. Jadi kebijakan fiskal ini dapat membantu meningkatkan keadilan sosial dengan cara apa? Dengan cara mengurangi kesenjangan antara kaya dan juga miskin. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan fiskal ini di dalam Islam itu dapat sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan juga bantuan sosial. Nah, yang ketiga ini meningkatkan stabilitas ekonomi. Jadi kebijakan fiskal di dalam Islam ini dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi dengan cara apa? Dengan cara mengurangi inflasi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa tantangan implementasi kebijakan di dalam Islam. Jadi yang pertama itu tantangannya yaitu keterbatasan sumber daya. Jadi pemerintah ini mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya untuk membiayai kebijakan fiskal di dalam Islam. Yang kedua itu keuntungan dan ketergantungan pada minyak. Ekonomi negara yang bergantung pada minyak itu dapat menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal di dalam Islam. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi kurangnya kesadaran pada masyarakat tentang adanya kebijakan fiskal Islam itu dapat menjadikan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Nah, dengan memahami materi fiskal dalam perspektif Islam, kita dapat memahami bahwa bagaimana kebijakan fiskal itu dapat digunakan untuk mencapai stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga tetap menjaga keadilan sosial. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.